Coba deh kamu bayangin, kamu udah nunggu-nunggu 1 hari libur setelah 6 hari kerja keras banting tulang. Kamu udah susun rencana nih, pengen santai, pengen napas lega bareng keluarga, pokoknya tanpa tekanan sama sekali lah. Ya, hari yang bener-bener bebas gitu kan? Bener banget. Tapi pas hari itu tiba, bukannya kedamaian yang kamu dapat. Kamu malah disodorin buku tebal yang isinya daftar panjang soal apa yang nggak boleh kamu lakuin. Kayak, jangan angkat barang ini, jangan jalan lebih dari sekian langkah, jangan sentuh itu. Wah, itu sih malah bikin stres ya. Bukannya istirahat malah jadi beban? Nah, itu dia. Hari yang harusnya jadi momen pembebasan malah berubah jadi kayak penjara aturan yang kaku banget. Setiap gerak-gerik diawasi. Dan percaya atau enggak, persis kayak gitulah atmosfer hari Sabat buat masyarakat Yahudi di Galilea pada abad pertama. Iya, sebuah hari yang awalnya tuh didesain sama Sang Pencipta sebagai anugerah, seiring berjalannya waktu justru berubah jadi institusi hukum yang penuh ketakutan. Dan di tengah atmosfer yang super menekan ini, sejarah mencatat ada seorang tukang kayu dari Nazaret yang melangkah masuk, dan dia mulai merombak segalanya. Dan merombaknya itu secara sengaja ya, sampai memicu konflik besar. Makanya di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal membedah setumpuk sumber sejarah dan teks teologis kuno soal ini. Fokus kita adalah pada 7 mujizat penyembuhan yang secara spesifik dilakuin Yesus pas hari Sabat di keempat Injil. Betul, dan buat kamu yang lagi dengerin, misi kita hari ini tuh bukan sekedar nyeritain ulang kisah sejarah aja. Iya, kita nggak lagi bacain buku teks sejarah ya. Sama sekali enggak. Kita bakal ngelakuin semacam perjalanan rohani untuk melihat gimana Yesus ngebongkar aturan kaku itu demi memulihkan esensi kasih Allah, atau yang sering banget disebut sebagai shalom, keutuhan buat umat manusia. Shalom ya, damai yang seutuhnya. Dan pastinya kita bakal lihat simbolisme di balik angka 7, terus tradisi hukum Yahudi waktu itu, dan gimana setiap kesembuhan ini tuh ibarat cuplikan dari ciptaan yang baru. Nah, sebelum kita masuk ke keajaiban mujizatnya nih, rasanya kita harus paham dulu medan pertempurannya kayak gimana. Setuju. Soalnya kalau pakai logika kita sekarang ya, nyembuhin orang sakit itu kan tindakan medis yang mulia banget kan? Kenapa coba ngelakuin kebaikan kayak gitu di hari Sabat malah bikin pemimpin agama marah besar sampai ada rencana pembunuhan segala? Untuk paham kenapa mereka semarah itu, kita harus coba empati dikit dan lihat dari kacamata kaum Farisi waktu itu. Niat awal mereka tuh sebenarnya bisa dipahami kok. Oh iya, gimana tuh? Jadi mereka ini punya trauma historis yang dalam banget. Nenek moyang mereka kan pernah dibuang ke Babel, kehilangan segalanya. Nah, mereka yakin banget kalau tragedi itu terjadi gara-gara bangsa Israel nggak taat sama hukum Tuhan, termasuk melanggar hari Sabat. Oh, jadi mereka kayak punya mentalitas, kita nggak boleh ngulangin kesalahan kakek nenek kita nih, gitu ya? Persis banget. Makanya pas mereka kembali, mereka bikin apa yang mereka sebut sebagai pagar di sekitar hukum Taurat. Dari perintah yang aslinya cuma disuruh beristirahat, mereka kembangin jadi 39 kategori pekerjaan yang dilarang keras di hari Sabat. 39? Wah, itu sih pasti ngatur hal-hal remeh di hidup sehari-hari ya. Yang paling krusial buat pembahasan kita, dilarang ngelakuin praktek pengobatan. Tunggu, dilarang ngobatin orang sakit? Iya, aturannya gini, kamu cuma boleh merawat orang sakit di hari Sabat kalau nyawanya benar-benar terancam melayang detik itu juga. Jadi kalau cuma penyakit kronis yang udah diderita bertahun-tahun, nyembuhinnya di hari Sabat itu dianggap pelanggaran berat. Karena dianggap bisa ditunda besok, gitu kan? Benar, menunda itu lebih baik daripada melanggar Sabat, karena nyembuhin orang itu dihitung sebagai bekerja. Aduh, jujur ya, analogi yang kepikiran di kepala saya tuh, ini ibarat kamu pergi ke sebuah taman kota yang indah banget. Taman ini emang sengaja dibangun pemerintah biar warganya bisa healing, bisa santai. Tapi pas kamu masuk, penuh sama papan larangan ya. Nah iya, di mana-mana ada tulisan, dilarang injak rumput, dilarang ngomong keras, dilarang duduk lebih dari 5 menit. Terus ada satpam yang pelototin kamu terus. Ujung-ujungnya kamu malah stres, jalan nunduk takut salah. Boro-boro bisa nikmatin taman. Taman yang harusnya buat pemulihan, malah jadi tempat yang bikin cemas. Itu analogi yang pas banget. Dan itu menggambarkan kondisi mental masyarakat Yahudi abad pertama. Sabat udah berubah jadi sesuatu yang menakutkan, bukan lagi hadiah yang membebaskan dari Tuhan. Dan lihat, gimana Yesus ngerespons hal ini? Dia pakai logika berdebat para rabi itu sendiri loh. Oh, yang argumen dari hal kecil ke hal besar itu ya?
Qualfa Homer kalau nggak salah istilahnya. Betul sekali, Qualfa Homer. Yesus nanya gini ke mereka, kalau ada sapi atau dombamu yang jatuh ke sumur pas hari Sabat, kalian pasti bakal sekuat tenaga narik hewan itu keluar kan? Iya, pasti ditolong lah hewannya. Nah, kalau hewan peliharaan aja boleh diselamatin, masa manusia yang diciptakan menurut gambar Allah malah dibiarin menderita? Terus Yesus ngeluarin satu kalimat yang sangat revolusioner. Dia bilang, Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Wah, itu kalimat yang bener-bener mutarbalikan seluruh sistem keagamaan mereka saat itu ya. Dan yang bikin saya penasaran banget pas baca sumber-sumber kita, dari sekian banyak mujizat yang Yesus lakuin, keempat Injil ini secara spesifik cuma mencatat 7 kejadian penyembuhan di hari Sabat. Kenapa harus angka 7 nih? Kalau kita ngomongin teks Alkitab kuno, angka 7 itu hampir nggak pernah cuma sekedar kebetulan statistik aja. Angka ini punya bobot teologis yang masif, yang langsung narik pikiran pembacanya balik ke kitab Kejadian pasal 2. Oh, kisah penciptaan ya? Iya. 7 itu ngelambangin kesempurnaan, kepenuhan, dan sebuah karya ilahi yang udah selesai. Jadi dengan ngelakuin tepat 7 penyembuhan di hari Sabat, ini tuh kayak proklamasi tersirat yang kuat banget. Pesannya adalah, siklus pemulihan dunia yang rusak karena dosa, ini sekarang lagi mencapai puncaknya di tangan Yesus. Tunggu. Ada yang agak janggal nih di logika saya. Kalau kita balik ke Kejadian, Tuhan itu kan secara jelas dikatakan berhenti bekerja pada hari ke-7. Dia istirahat. Tapi di cerita Injil ini, Yesus malah kelihatan sibuk banget kerja, ngelakuin tindakan medis, ngusir roh jahat. Bukannya ini kontradiksi ya? Kalau dia mau nepatin makna Sabat, kenapa dia malah ngelanggar prinsip dasarnya yaitu berhenti kerja? Nah, pertanyaan kamu itu persis banget sama apa yang ditanyain sama para penentang Yesus waktu itu. Dan Yesus ngasih jawaban yang brilian banget di Injil Yohanes. Pas dia diserang soal ini, dia jawab, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maksudnya Tuhan nggak pernah benar-benar berhenti? Tepat. Ini soal konsep pemeliharaan alam semesta. Emang benar Tuhan udah selesai sama karya penciptaan awal. Tapi coba deh kita pikir, apa Tuhan berhenti memelihara ciptaannya pas hari Sabat? Ya enggak sih. Matahari tetap terbit kan? Bener banget. Hujan tetap turun, jantung manusia tetap berdetak, bayi tetap lahir di hari Sabat. Kalau Tuhan beneran cuti total dan berhenti memelihara alam semesta selama sehari aja, wah dunia ini udah hancur berantakan. Oh wow, iya juga ya. Saya baru nangkep maksudnya sekarang. Jadi, Yesus itu bukan lagi ngelanggar esensi Sabat. Dia justru lagi jalanin fungsi aslinya sebagai pemelihara kehidupan. Dia turun tangan buat mulihin ciptaan yang rusak biar kembali utuh kayak desain awalnya. Persis, sebagai sang firman yang ikut menciptakan segalanya, intervensi penyembuhan di hari Sabat ini bukan pelanggaran hukum, tapi ini restorasi. Restorasi langsung dari sang pencipta buat ciptaannya sendiri. Menarik banget ya. Terus kalau kita lihat urutannya, ke-7 kisah ini tuh kayak nggak acak. Ada tema-tema kuat yang ngebangun narasi penciptaan baru ini. Coba kita bahas 3 kejadian pertama deh. Yang pertama itu kan pria kerasukan roh jahat di rumah ibadah di Kapernaum. Yesus ngusir roh itu. Mengawali semuanya dengan pengusiran roh jahat itu maknanya dalam banget. Pesannya tuh, istirahat atau damai Sabat yang sejati nggak mungkin terjadi kalau manusia masih ditindas sama kekuatan gelap. Ini fondasinya, pembebasan spiritual dulu. Masuk akal. Nah, yang kedua, abis dari rumah ibadah, Yesus ke rumah mertuanya Petrus. Ibu mertuanya lagi demam tinggi, dan Yesus cuma sentuh dia, demamnya langsung hilang seketika. Dan yang bikin saya kaget, nggak ada masa recovery atau pemulihan gitu loh. Nggak disuruh bed rest dulu ya? Iya, dia langsung bangun dan mulai melayani mereka. Nah, itu nunjukin kualitas pemulihan ilahi. Sang pencipta bisa mulihin melampaui proses biologis biasa. Tapi yang lebih penting dari fakta dia langsung melayani adalah Sabat itu mebasin kita dari penyakit bukan supaya kita jadi egois atau malas-malesan. Pemulihan itu dikasih supaya kita bisa kembali pada panggilan kita, berdaya lagi untuk melayani Tuhan dan sesama. Berdaya lagi ya. Dan tema mengembalikan kapasitas ini makin kental di kesembuhan ketiga. Di rumah ibadah lain, Yesus ketemu pria yang tangannya layu sebelah. Tangan kan simbol kemampuan buat kerja, bikin karya, nafkahin keluarga ya kan? Betul, kalau tangan layu, orang itu secara sosial kehilangan kemampuannya berkontribusi. Dan ingat, Yesus nanya ke orang Farisi yang lagi ngawasin dia, manakah yang diperbolehkan di hari Sabat? Berbuat baik atau jahat?
menyelamatkan nyawa atau membunuhnya. Dan mereka diem aja kan? Iya, mereka diam. Jadi Yesus langsung aja pulihin tangan pria itu, ngebalikin potensi kreatifnya. Kalau saya boleh pakai analogi ya, ngeliat 3 kisah pertama ini, ibaratnya gawai cerdas atau HP kita lah. HP ini kan punya desain awal biar canggih. Nah, ada yang kena virus. Itu ibarat roh jahat. Ada yang baterainya ngedrop alias demam. Dan ada yang layarnya pecah atau tangannya layu. Yesus ini kayak lagi ngelakuin factory reset dan ngecas daya HP-nya sampai penuh 100%. Biar bisa fungsi lagi dengan maksimal. Wah, analogi factory reset itu kena banget sih. Yesus emang lagi ngeberesin hal-hal dasar yang menghambat manusia buat berfungsi optimal. Dan pas kita masuk ke kesembuhan keempat dan kelima, level pemulihannya makin dalam. Nggak cuma fungsi fisik, tapi ngangkat martabat yang udah hancur bertahun-tahun. Wah ini, kisah keempat ini jujur bikin emosi saya lumayan campur aduk pas bacanya. Ada wanita bungkuk selama 18 tahun, bayangin deh. Dia hidup nunduk terus, pandangannya cuma ke tanah. Nggak bisa natap mata orang kalau ngobrol. Dan Yesus manggil dia, sebut dia Putri Abraham, terus ngelurusin punggungnya. Sebutan Putri Abraham itu bukan sembarang gelar loh. Ini ngingetin kita sama konsep tahun Yubel di tradisi Israel. Tahun pembebasan besar-besaran itu ya? Benar. Tahun Yubel itu puncak dari segala sabat. Dirayain tiap 50 tahun. Semua budak dibebasin, utang lunas. Nah, wanita ini tubuhnya kan udah diperbudak kelemahan selama 18 tahun. Pas Yesus negakin badannya, dia lagi memproklamasikan tahun Yubel secara nyata buat wanita itu. Martabatnya diangkat lagi, dia bisa natap wajah Tuhan lagi. Dan bagian yang bikin saya emosi tuh, reaksi pemimpin rumah ibadahnya. Gila ya, ada orang sembuh dari penderitaan belasan tahun, bukannya ikut nangis haru, dia malah marah. Terus nyindir ke orang banyak. Kan ada 6 hari lain, datang aja hari lain, jangan pas Sabat. Astaga, mereka tuh udah dibutakan sama aturan sampai tidak bisa lihat kasih Tuhan di depan hidung mereka sendiri. Iya, saya ngerti rasa frustrasinya. Dan emang benturan itulah yang pengen ditunjukin sama Injil. Di sini kelihatan banget bedanya agama yang isinya cuma legalisme kaku lawan agama yang isinya anugerah dan belas kasih. Buat pemimpin agama itu, penderitaan manusia tuh hal sekunder yang bisa ditunda. Padahal Yesus justru ngelihat Sabat sebagai waktu paling pas buat nunjukin belas kasih ya. Nah, ironi ini berlanjut ke kesembuhan kelima. Ini kejadiannya pas Yesus lagi makan malam di rumah orang Farisi. Ada pria sakit busung air atau edema. Edema itu kan kondisi kelebihan cairan di tubuh ya. Di budaya kuno masa itu, kondisi fisik ini sering dipakai jadi metafora buat ketidakteraturan dalam diri atau bahkan keserakahan. Dan Yesus di depan mata para Farisi menenangkan ketidakteraturan tubuh pria itu. Sambil ngasih teka-teki logika lagi yang bikin mereka mati kutu. Nah, 5 kisah ini udah ngembaliin fungsi dan martabat. Tapi 2 kisah terakhir yang ada di Injil Yohanes ini bawa konsep ciptaan baru ke level yang radikal banget menurut saya. Yang keenam, pria lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Angka 38 itu pasti langsung bikin orang Yahudi mikir keras. Itu kan persis sama durasi bangsa Israel ngembara di padang gurun gara-gara nggak taat sebelum akhirnya masuk tanah perjanjian. Oh, jadi kelumpuhan pria ini tuh simbol kelumpuhan spiritual Israel ya? Betul. Dan yang bikin kaget, Yesus nyuruh dia, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Wah, ngangkat barang di tempat umum pas Sabat kan pelanggaran fatal di aturan ihsan mereka. Persis. Yesus tuh karya lagi mancing keributan secara sengaja. Dia pengen nunjukin kalau masa kemacetan spiritual bangsa itu udah selesai. Dan dia punya otoritas penuh atas hari Sabat itu sendiri. Otoritas yang makin gak terbantahkan. Di kesembuhan ke-7, puncaknya nih, pria yang buta dari lahir. Di kisah-kisah sebelumnya, Yesus cuma ngomong atau nyentuh. Tapi kali ini, dia ngelakuin sesuatu yang spesifik banget. Dia ngeludah ke tanah, bikin lumpur, diolesin ke mata pria itu, baru disuruh mandi di kolam Siloam. Pas saya sadar makna lumpur ini, wah merinding sih. Gimana tangkapan kamu soal simbol lumpur itu? Ini kan balik lagi ke kitab Kejadian pasal 2, pas Tuhan ngebentuk Adam dari debu tanah. Pria ini buta dari lahir, mungkin bola matanya emang belum jadi. Jadi Yesus bukan cuma ngobatin saraf, tapi dia seolah lagi nyiptain bola mata baru dari bahan yang sama, kayak pas manusia pertama diciptain. Bukti fisik banget kalau sang pencipta lagi jalan di tengah-tengah mereka.
Insight kamu luar biasa tajam. Air liur dalam tradisi kuno itu melambangkan elemen kehidupan, digabung sama debu tanah. Yesus, sang logos atau firman, lagi menjahit kembali kain ciptaan yang robek gara-gara dosa. Terus disuruh mandi di kolam Siloam yang artinya yang diutus. Ini ngunci pesan utamanya. Yesus itu utusan Bapa yang bawa terang secara harfiah ke mata pria itu dan terang spiritual buat dunia. Tragisnya, orang-orang Farisi yang matanya melek malah milih buat tetap buta ya. Cuma karena terang itu nggak muat di kotak aturan mereka. Oke, kita udah bedah 7 mujizat ini dari sisi teologi dan sejarah. Tapi, pertanyaan pentingnya buat pendengar kita hari ini, apa relevansinya? Kenapa kita yang hidup di zaman modern harus peduli sama hukum Sabat abad pertama ini? Relevansinya ada pada pergeseran paradigma kita. Kisah-kisah ini ngajarin kita kalau Sabat atau waktu perhentian kita itu bukan cuma absen kerja, bukan cuma diam di rumah rebahan. Sabat adalah kehadiran Shalom yang aktif. Buat gereja dan orang percaya masa kini, panggilannya jelas banget. Gereja nggak boleh cuma jadi penjaga aturan moral yang kaku. Berarti harus turun tangan jadi agen penyembuhan dong. Bener banget, harus mendatangi orang-orang yang lagi bungkuk karena beban hidup, membuka mata mereka yang buta karena keputusasaan. Sabat adalah hari untuk menunjukkan belas kasih secara proaktif. Jadi kalau aku boleh sintesisin buat kamu yang lagi dengerin sekarang, kalau kamu ngerasa kelelahan banget sama hidup, istirahat sejati itu bukan sekedar nggak ngapa-ngapain. Istirahat sejati adalah hidup dalam kelimpahan anugerah Tuhan yang menyembuhkan. Itu soal ngelepasin beban buat terus membuktikan diri, ngelepasin daftar panjang harus gini dan nggak boleh gitu, dan sadar kalau kamu diundang buat nikmatin kasih Allah yang memulihkan. Yah, itu inti dari kabar baik yang Yesus bawa. Sabat dikembalin fungsinya, dari institusi hukuman jadi hadiah kebebasan. Itu pemikiran terakhir yang menurut saya wajib banget kamu renungin. Silahkan, apa tuh pemikiran terakhirnya? Setelah semua konflik dan penyembuhan itu, pas Yesus nyelesain karya penebusannya di kayu salib, tahu nggak kapan tubuh Yesus beristirahat di dalam kubur? Tepat pada hari Sabat. Seolah alam semesta nahan napas karena karya penebusan udah selesai. Tapi ceritanya nggak berhenti di hari ke-7. Dia bangkit dari kematian pada hari pertama minggu itu, yang sering disebut bapak-bapak gereja mula-mula sebagai hari ke-8. Wah, hari ke-8. Fajar permanen dari ciptaan baru ya? Bener banget. Kalau 7 mujizat Sabat ini ibarat trailer atau cuplikan dari pemulihan dunia, maka kebangkitan di hari ke-8 itu adalah fajar permanennya yang gak akan pernah berakhir. Jadi, pertanyaan buatmu hari ini, adakah area dalam hidupmu yang masih terjebak di rasa lelah karena harus terus menaati aturan demi diterima? Dan kapan kamu siap melangkah masuk ke dalam kebebasan sejati dari hari ke-8 itu? Sebuah pertanyaan yang sangat menantang untuk direnungkan. Terima kasih udah nemenin kita mengurai setumpuk sumber kuno ini menjadi sesuatu yang hidup. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita yang berikutnya. Terima kasih, dan semoga kamu semua menemukan istirahat yang sejati.